Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Fajar Siddiq. Teman-teman semua bisa panggil saya Alif. Dan ini merupakan konten pertama saya. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Memang sebelumnya ada konten-konten di channel YouTube saya, tetapi agak absurd, dan ini mulai saya berkeinginan untuk mengaktifkan lagi konten saya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Jadi di kesempatan konten kali ini saya berniat ingin menjelaskan mengenai pengalaman saya, bagaimana saya bisa masuk kuliah, dan ini juga saya harapkan bisa membantu teman-teman atau adik-adik kelas saya, adik-adik kelas kita yang baru lulus SMA dan mungkin masih kebingungan, karena pengalaman saya dulu kan juga lulus SMA itu bingung, walaupun tujuan saya ingin kuliah, tetapi kadang pasti ada kebingungan memilih jurusan kemana, ingin nanti setelah kuliah jadi apa, seperti itu kan. Melalui konten ini saya ingin sedikit bisa ingin berbagilah kepada adik-adik semua, siapa tahu bisa membantu gitu. Tapi untuk khususnya di konten ini saya ingin menjelaskan mengenai apa sih itu jurusan administrasi publik, karena memang saya sendiri backgroundnya adalah lulusan administrasi publik. Saya kuliah di salah satu kota di Jawa Tengah, di Semarang, di salah satu universitas negeri di sana, dan saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi tips lah. Mungkin adik-adik ada yang masih bingung menentukan jurusan ataupun masih ketakutan apakah akan lolos ke universitas yang diinginkan, ataupun masa depannya seperti apa yang masih ditakutkan, kan seperti itu biasanya. Nah, saya ingin berbagi pengalaman saya supaya adik-adik bisa terbantu semuanya. Oke, gak usah lama-lama lagi. Saya akan menjelaskan tentang administrasi publik, di mana administrasi publik itu adalah suatu jurusan di universitas baik negeri maupun swasta yang memang dulunya itu namanya adalah administrasi negara. Kalau kalian semua tahu, di mana seiring berkembangnya zaman itu berubah menjadi administrasi publik. Ini berdasarkan mata kuliah yang saya terima ini berkaitan dengan paradigma jurusan yang berubah seperti itu. Kalau dulu kan fokusnya ke negara, tetapi kalau sekarang ke publik, setahu saya itu karena memang cara pandang jurusan administrasi publik ini lebih terfokus kepada pelayanan kepada masyarakat, pada publik seperti itu. Tapi kalau memang ada kesalahan, jadi saya silahkan dikoreksi, silahkan komentar di bawah ini, nanti yang lebih tahu biar bisa saling berbagilah kepada sesama seperti itu. Ya, jurusan administrasi publik sendiri memang tidak semua universitas di Indonesia itu ada jurusan administrasi publik, tetapi ada di beberapa universitas negeri memang kebanyakan memang memiliki atau ada jurusan ini. Seperti caranya Universitas Diponegoro Semarang itu ada, itu namanya administrasi publik. Di UNS Solo itu namanya administrasi negara. Di UGM namanya manajemen dan kebijakan publik. Kemudian di Untidar pun ada, di Unpad ada, dan di UI juga ada. Di UI kalau nggak salah namanya administrasi negara itu. Jadi ini hanya soal nama, tetapi sebenarnya pembelajarannya itu sama, intinya tentang administrasi negara atau administrasi publik lah, seperti itu. Di beberapa universitas di luar Jawa pun ada yang administrasi publiknya juga ada, seperti di Universitas Raja Ali Haji di daerah Sumatera, kemudian ada di Cendrawasih Papua, dan di beberapa lagi seperti Halu Oleo di Sulawesi, dan mungkin ada beberapa lagi yang saya memang kurang tahu pastinya. Tapi itu beberapa universitas yang memang ada jurusan administrasi publik seperti itu. Di Undip sendiri, di mana saya merupakan lulusan Universitas Diponegoro, untuk administrasi publik masuk ke dalam ranah ilmu sosial
dan fakultasnya yaitu masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi buat adik-adik yang ingin atau berminat untuk masuk ke administrasi publik, bisa memang background pertamanya IPS kalau di SMA-nya seperti itu. Tetapi kalau memang nanti lewat SBMPTN kan memang bisa dari berbagai latar belakang penjurusan di SMA. Dengar-dengar sih kalau dari dulu memang yang sesuai dengan background jurusannya yaitu ilmu sosial akan lebih mudah masuk dan lebih mudah diterima. Saya sendiri dulu SMA-nya yaitu IPS juga, jadi memang sejalan dengan jurusan administrasi publik, satu jalur lah gitu, satu background jurusan seperti itu. Nah ini dia, banyak yang bertanya sebenarnya apa sih jurusan administrasi publik itu, dan tidak bisa dipungkiri dulu waktu saya SMA juga menganggap administrasi publik ini sebuah jurusan yang memang hanya ilmu-ilmu tentang kantor ya, tentang administrasi, persuratan, ataupun customer service, ya tentang administrasi gitulah di kantor-kantor itu. Pandangan saya seperti itu. Nggak tahu kalau adik-adik sekarang apakah memang sudah informasinya sudah banyak sehingga sudah tahu apa sih administrasi publik itu, atau memang masih sama seperti dulu, masih sedikit kurang informasi. Ya, jadi anggapan itu memang tidak sepenuhnya benar ataupun tidak sepenuhnya salah juga. Jadi di administrasi publik memang ada pelajaran yang mempelajari tentang administrasi secara teknis, tapi itu sedikit. Jadi memang administrasi publik itu lebih kepada prinsipil. Jadi bukan teknis ya, jadi lebih ke paradigma bagaimana melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi administrasi publik itu adalah sebuah ilmu sosial yang memang secara umum, secara yang mudah dipahami itu adalah mempelajari tentang ilmu-ilmu birokrasi. Ilmu-ilmu ya gampangannya ilmu-ilmu PNS lah seperti itu. Tentang bagaimana melakukan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat, kemudian bagaimana mengelola organisasi instansi pemerintah, pembangunan masyarakat, pemberdayaan sosial, dan urusan-urusan lain yang berkaitan dengan masyarakat dan pemerintah di situ. Di administrasi publik sendiri juga disisipkan pelajaran tentang politik, tentang kependudukan dan lain-lain. Jadi memang administrasi publik ini merupakan sebuah jurusan yang disiplin ilmunya sangat luas sekali. Jadi buat adik-adik yang memang berminat untuk menjadi mahasiswa di administrasi publik ini, saya juga cukup sangat merekomendasikan karena memang banyak ilmu yang bisa didapat, terutama bagi kalian-kalian yang memang punya hasrat ingin bekerja di instansi pemerintah. Ya, di Undip sendiri di jurusan administrasi publik memang banyak mata kuliah yang diajarkan. Saya akan menyebutkan beberapa mata kuliah, tapi tidak semuanya, biar adik-adik semua juga bisa penasaran dan bisa nanti excited juga masuk ke jurusan ini. Jadi di jurusan administrasi publik ini, khususnya di Undip, itu ada mata kuliah seperti manajemen publik. Manajemen publik itu ya seperti bagaimana merencanakan program pemerintah, bagaimana melaksanakan program pemerintah sampai dengan sistem pengawasannya terhadap program tersebut bagaimana. Fokusnya di situ sebenarnya. Kemudian yang kedua ada kebijakan publik, bagaimana cara merumuskan kebijakan pemerintah, langkah-langkahnya seperti apa dan apa saja yang harus dipersiapkan, itu juga diajarkan di situ. Kemudian mata kuliah lain seperti pengantar ilmu politik, ada pemberdayaan sosial, ada komunikasi publik, ada pengawasan sektor publik, manajemen organisasi, perilaku organisasi, kepemimpinan, kemudian ada lagi manajemen pesisir, manajemen kependudukan, ekonomi politik, pembangunan sektor publik, manajemen konflik, dan masih banyak lagi. Bagaimana mengurus organisasi
atau instansi pemerintah seperti itu. Kemudian ketika memang ada yang bertanya lagi, Kak, proyeksi kerja seperti apa sih untuk lulusan jurusan administrasi publik? Kalau memang sesuai dengan jurusan ini, ya memang tempat kerja yang cocok yang menjadi pegawai negeri sipil ataupun paling enggak di instansi pemerintah lah tugasnya, karena memang ilmu-ilmunya ini sangat berkaitan erat dengan pelayanan kepada masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga lulusan administrasi publik berkarir di dunia swasta, di bank, di perusahaan BUMN dan lain-lain. Ada beberapa teman-teman saya yang diterima kerja di perbankan, salah satu perbankan yang termasuk bagus di Indonesia, menjadi peneliti, menjadi anggota LSM, juga menjadi salah satu prospek kerja dari lulusan administrasi publik ini. Jadi yang tergantung diri kita, ingin kerja di mana dan usaha kita bagaimana, seperti itu. Baik, kemudian soal bagaimana cara masuk ke jurusan administrasi publik khususnya di Undip sendiri, itu seperti biasa ada 3 jalur. Yang pertama SNMPTN, kemudian ada SBMPTN, dan kalau di Undip itu ada jalur khusus lagi kalau memang amit-amit di SNM dan di SBMPTN itu tidak diterima, itu nanti ada jalur ujian mandiri namanya. Tetapi memang kerugian dari ujian mandiri ini, biaya kuliahnya agak sedikit lebih mahal dibanding dengan para mahasiswa yang masuk lewat jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Saya sendiri dulu masuk lewat jalur SBMPTN karena memang di SNMPTN saya tidak diterima. Dulu saya pilihan pertamanya itu manajemen, kedua administrasi publik. Sebenarnya tidak tahu keduanya ketika SMA. Yang dipelajari apa saja, mata kuliahnya apa saja saya tidak tahu, jadi kurang informasi. Jadi saya hanya memilih yang memang kata orang kalau manajemen itu kan gampang cari kerja, jadi saya milih ke situ karena orang-orang bilang dapat kerjanya gampang kalau masuk manajemen, kan seperti itu. Pengen jadi manajer di perusahaan kan, pikiran singkatnya seperti itu dulu. Nah, untuk tipsnya yaitu ketika memang kalian berniat ingin masuk lewat jalur SNMPTN agar peluangnya lebih besar, ya kalian belajarlah yang sungguh-sungguh di SMA. Karena SNMPTN itu kan menggunakan nilai raport ya, kalau belum ganti aturannya. Jadi kalian harus dapat nilai yang bagus-bagus di SMA, dan juga memang yang lebih menguntungkan mungkin reputasi SMA kalian. Kalau memang kalian sekolah di SMA yang bagus, ya pasti akan menjadi prioritas di universitas yang kalian tuju. Untuk jalur yang kedua yaitu SBMPTN, seperti saya dulu, tips yang agar bisa masuk ke situ, ya kalau saya boleh memberikan masukan itu, kalau bisa ikutilah tryout SBMPTN yang kadang diadakan oleh kakak-kakak kelas kalian yang sudah kuliah, komunitas mahasiswa daerah itu kadang mengadakan tryout ataupun lembaga-lembaga bimbel. Silahkan kalian ikuti, walaupun hasil tidak akan mengkhianati usaha. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi jangankan kalian mengharap keberuntungan kalau kalian tidak berusaha semaksimal mungkin, kan seperti itu. Dengan adanya tryout ini juga akan membantu kalian lebih memahami bentuk-bentuk soal yang akan diberikan ketika tes SBM itu seperti apa nantinya, sehingga kalian akan lebih siap di situ. Selanjutnya ya, kalau kalian punya uang lebih, silahkan beli buku-buku soal-soal SBMPTN, itu kan banyak di toko buku. Pelajari, kerjakan. Karena saya juga dulunya beli buku seperti itu, dan menurut saya cukup membantu juga. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai berapa sih saingan masuk ke jurusan khususnya administrasi publik di Undip ini. Sebenarnya kalau soal saingan kan setiap tahun juga berbeda-beda. Setiap jurusan juga memiliki jumlah kursi dan pendaftar yang berbeda-beda juga.
Jadi memang kalau di saya dulu di administrasi publik Undip itu saingannya sekitar 1000 lebih berapa gitu, dan yang diterima keseluruhannya itu 130-an mahasiswa. Kalau tahun-tahun ini kayaknya 2019 2018 ini agak bertambah ya, kalau tidak salah adik kelas saya itu kalau nggak salah sekitar 160-an mahasiswa lah. Jadi silahkan berusaha buat adik-adik semua yang ingin masuk ke universitas dan jurusan yang diidolakannya, apalagi kalau memang jurusan yang ingin dimasuki itu merupakan jurusan yang populer dan banyak pesaingnya. Silahkan kerjalah ataupun berusahalah dengan keras, dengan mengerjakan soal-soal, ikutilah trio-trio tertentu, trio-trio SBMPTN dan yang lain-lain supaya kalian bisa masuk ke situ. Kemudian saya juga ingin berpesan, kalau memang adik-adik diterima bukan di pilihan pertama, ya silahkan jalanilah perkuliahan dengan baik, karena kadang yang kalau kita yang terterimanya di pilihan kedua atau ketiga tidak selamanya buruk. Jadi memang seperti pengalaman saya pilihan kedua yang diterima, dan saya menganggap ya justru di jurusan inilah saya bisa beradaptasi dengan baik sesuai dengan passion saya. Belum tentu ketika memang saya dulu diterima di pilihan pertama saya bisa berkuliah dengan baik di situ, dapat mengikuti pelajarannya dengan baik di situ, belum tentu juga. Jadi kalau memang kalian diterima di pilihan kedua ketiga, tetap berkuliahlah dengan baik, dengan penuh semangat. Toh nanti rezeki pasti kalau kalian mau berusaha pasti akan datang dengan sendirinya. Ya, terima kasih. Baik, segitu saja video dari saya. Saya berharap semoga video ini mungkin bisa membantu adik-adik semua yang masih kebingungan ingin masuk ke jurusan mana, ke universitas mana, bagaimana cara masuknya, bagaimana tips-tips untuk bisa masuk ke situ. Semoga video ini sedikit membantu kalian, dan mungkin ke depan saya juga akan membuat video-video lagi mengenai khususnya jurusan administrasi publik Undip. Mungkin kalau kalian ada request saya harus membuat konten-konten apa, atau kalian ada pertanyaan mengenai administrasi publik yang lain, mungkin mengenai kehidupan kuliah administrasi publik seperti apa, kemudian ya hal-hal yang lain tentang administrasi publik lah, organisasi kampus seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah ke depan saya akan buat video-video lagi dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan bagi teman-teman yang punya info-info lain tentang administrasi publik di mana video ini kurang menginformasikannya tadi, silahkan tambahkanlah di kolom komentar biar semuanya juga adik-adik kita bisa tahu, saling berbagi informasi lah, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan informasi saya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman juga follow Instagram saya di @alifjrsdiki. Jangan lupa ya. Terima kasih.